Lu tahu nggak, ada satu makhluk dalam mitologi Nordik yang tidak bisa memilih takdirnya sendiri? Bahkan sebelum dia berbuat apapun, namanya Fenrir, dia serigala yang diputuskan jadi monster oleh mereka yang berkuasa dan takut kehilangan kendali. Fenrir adalah anak dari Loki dan Angerboda, raksasa dari dunia liar. Dari sibuknya Fenrir, dia hanya membawa kemungkinan. Tapi bagi para dewa, kemungkinan adalah potensi. Apalagi ketika ramalan muncul. Suatu hari Fenrir akan mengalahkan Odin, raja para dewa, saat Ragnarok. Ramalan itu tidak menjelaskan bagaimana, tidak menjelaskan mengapa. Tapi bagi penguasa, hasil akhir lebih penting daripada proses. Maka sebelum Fenrir tumbuh, sebelum dia memilih jalan hidupnya sendiri, dia tidak bisa memilih takdirnya lagi. Para dewa menghadapi pilihan. Mengalahkan Fenrir saat itu berarti mengakui bahwa mereka takut pada serigala kecil. Membiarkannya bebas berarti mempertaruhkan tahta. Maka mereka memilih cara ketiga, membesarkannya di bawah kendali. Fenrir dibawa ke Asgard, pusat kekuasaan. Dia hidup di antara para dewa, tapi tidak pernah dipercaya. Fenrir tumbuh cepat. Tubuhnya membesar, kekuatannya meningkat, nalurinya tajam. Tapi satu hal yang paling berkembang adalah kesadarannya. Fenrir menyadari bahwa apapun yang dia lakukan, dia tetap dilihat sebagai monster besar. Tidak ada perilaku baik yang bisa menghapus ramalan. Di antara para dewa, hanya satu yang berani mendekatinya tanpa rasa curiga, yaitu Tyr, sahabat Fenrir. Tyr memberi makan Fenrir, berbicara dengannya, memperlakukannya sebagai makhluk hidup. Dari Tyr, Fenrir belajar satu hal penting. Kepercayaan itu nyata, meski sulit dipercaya. Namun kekuasaan jarang bertahan dengan kepercayaan. Para dewa mulai menguji Fenrir. Mereka menyebutnya uji kekuatan, tapi sesungguhnya itu adalah uji kendali. Rantai pertama dipasang. Fenrir memutuskannya. Rantai kedua lebih besar, lebih berat. Fenrir putus juga. Fenrir tidak menargetkan siapapun. Dia hanya menunjukkan bahwa dia tidak bisa dikurung oleh alat kasar. Kegagalan itu tidak membuat para dewa berpikir ulang. Justru sebaliknya. Mereka yakin, Fenrir terlalu kuat untuk dibiarkan. Para kurcaci menciptakan rantai bernama Gleipnir, tipis, lembut, hampir tak terasa, terbuat dari hal-hal mustahil. Rantai yang tidak bisa dipatahkan oleh kekuatan apapun. Fenrir tahu ini berbeda. Dia bukan tidak mengerti. Dia mencium kebohongan. Maka dia menuntut jaminan. Satu dewa harus meletakkan tangannya di mulutnya selama rantai dipasang. Jika ini jujur, tak akan ada yang hilang. Tak satu pun dewa yang berani. Kecuali Tyr. Saat Gleipnir merantai Fenrir dan ia menyadari bahwa semua ini memang kebohongan, dia menutup rahangnya. Tyr -1. Bukan sebagai amarah, tapi sebagai akhir dari kepercayaan. Fenrir tidak bersorak, tidak tertawa. Dia hanya diam. Sejak hari itu dia berhenti berharap. Fenrir dirantai di sebuah pulau. Dia tidak bergerak dari tempatnya. Tidak berbicara. Dia hanya menunggu. Karena Fenrir tahu satu hal. Takdir yang ditekan akan kembali.